Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعن الصحابة والقرابة والتابعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شهر الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والشيخ محمد بن علان الصديق الشافعي العشري وإلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شول الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا الأرواح كي هجي معلم حسين بن علي كي هجي عبد الرشيد بن رملي كي هجي عبد الله بن عبد العزيز كي هجي زرقاني بن هجي سارون كي هجي شمس الدين بن عبد الرحمن
Haji Nawaf bin Abu Bakar, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Haji Ababil bin Haji Mustafa, Bapak Haji Nasir bin Talih, Bapak Haji Rawatib bin Tahir, Bapak Haji Abdurrahman bin Sara'i, Bapak Haji Ma'mur bin Takwad, Bapak Haji Bakri bin Asan, Bapak Haji Tarsono bin Romli, Bapak Haji Wono Lukito bin Rumban, Bapak Abdul Ghani bin Johan, Bapak Muklan bin Daun, Bapak Haji Marjaya bin Syarif, Bapak Haji Marwas bin Sukri, Bapak Tahir bin Sukyat, Bapak Haji Miftah bin Haji Saleh, Bapak Haji Sanusi bin Arif, Bapak Haji Salihin bin Tawan, Bapak Haji Wa'ud bin Kasnun, Bapak Haji Mashkuri bin Fulan, Bapak Haji Muhammad Qasim bin Muklan, Bapak Haji Katma bin Maki, Bapak Musa bin Haji Raita, Abdul Rahmat bin Musa, Suwarno bin Kusman, Furan Yusuf bin Wongso di Mejo, Ibu Haja Aminah binti Murji, Ibu Haja Neneng Sumiati binti Lamri, Ibu Haja Nuraida binti Muhammad Kamil, Ibu Haja Saina binti Minan, Ibu Haja Halimah binti Ali, Ibu Haja Salihah binti Fathuri, Ibu Rahana binti Abdul Basir, Ibu Sari'ah binti Musa, Ustaz Jamalul Ihsan bin Ihsan, yang silakan yang belum disebutkan namanya. Annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa annallaha yu'li darajatin fil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para alimil ulama, pengurus Masjid Al-Hidayah, pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah, yang insyaallah mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa bermuajahah melalui pengajian dengan penuh harapan mudah-mudahan pengajian ini senantiasa membawa ilmu yang manfaat bagi kita, dan kita juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu Allah melalui pengajian ini. Memasuki bab yang baru dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, itu bab birril walidain, wasilatil arham, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga bab terkait dengan silatul arham, ya. Ini perintah Allah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hablum minan nas, itu tampaknya didahului dengan birrul walidain sebelum perintah berbuat baik kepada yang lain-lain. Di sini Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi, dalam bab ini mengawali dengan beberapa ayat. Di antaranya adalah ayat 36 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum ila akhiril ayat. Allah mengatakan yang pertama wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ini adalah hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta. Allah tidak minta apa-apa kepada kita, mintanya cuman u'budullah, patuh kita kepada Allah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang disukai oleh Allah. Jadi ibadah itu bisa berdimensi mahdhah. Artinya mahdhah itu ibadah memang aturannya seperti itu, yang tidak bisa diotak-atik melalui apapun, seperti sholat. Ini namanya ibadah mahdhah. Aturannya memang sudah seperti itu. Ada takbir, kemudian ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Aturannya seperti itu. Itu namanya adalah ibadah mahdhah. Jadi nggak boleh direkayasa ulang. Bagaimana baiknya? Apa baiknya duduk dulu baru berdiri? Enggak. Jadi memang aturan itu namanya adalah. Demikian pula saum. Saum itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang Allah atur sedemikian rupa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak bisa berhubungan kepada istri kita di siang hari. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu namanya saum, ibadah mahdhah. Demikian pula zakat. Zakat juga adalah ibadah mahdhah. Ibadah haji juga sama. Kenapa kok Ka'bah itu harus diitari? Kenapa kok kita harus lari-lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah? Itu adalah namanya ibadah mahdhah. Ada juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Nampaknya sih kelihatannya untuk umum, tetapi pada hakikatnya itu adalah karena Allah. Nah, seperti pengajian seperti ini. Pengajian ini adalah ibadah. Ya, ibadahnya di sini kan antara seorang guru dengan seorang murid, antara yang menyampaikan ilmu dengan yang mendengar ilmu. Itu kan kelihatannya cuman manusia dengan manusia, tetapi pada hakikatnya di sana ada dimensi ibadah. Ya, karena penyampaian ilmu dan mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Ya. Perintah Allah berarti ketika kita melaksanakan adalah merupakan ibadah. Gayanya kayak bagaimana? Bebas. Mau kita gaya pengajian kayak begini, halaqah, atau model ceramah, atau model juga di kelas-kelas, atau juga model pengajian melalui YouTube, sekarang medsos, itu jadi model-model. Yang penting ada juga pengajian melalui tulisan, ya, melalui literasi. Nah, itu juga adalah merupakan bentuk ibadah. Mencari nafkah itu juga adalah bentuk ibadah. Kita pagi-pagi jam 6 berangkat, jam 6 sore pulang. Untuk apa kita mencari nafkah? Mencari nafkah itu adalah untuk keluarga kita, untuk diri dan keluarga kita. Nah, secara tidak langsung ini adalah tanggung jawab kita kepada keluarga kita untuk mencari nafkah. Nah, kelihatannya adalah untuk manusia, tetapi pada hakikatnya adalah dimensi ibadah. Karena apa? Karena mencari nafkah itu adalah hukumnya wajib, perintah Allah supaya keluarganya itu adalah bisa diberikan nafkah zohir, ya, yaitu seperti memberikan belanja, memberikan ongkos untuk pendidikan anak dan segala macam. Nah, ini jadi ibadah. Jadi banyak ibadah-ibadah yang non mahdhah itu lebih banyak sebenarnya.
ibadah-ibadah non mahdoh itu sangat banyak sekali. Memungut sampah dari jalanan, mengambil beling, mengambil paku, membersihkan, itu ibadah mahdoh. Senyum ibadah mahdoh. Berarti cembedut, nah itu lawanannya, bukan ibadah namanya, tidak disukai. Nah, jadi di sini wa'budullah. Jadi wa'budullah. Nah, supaya di sana ada terasa nilai ibadahnya, maka di sini nawaitu kita. Nawaitu kita untuk apa? Ngaji untuk apa? Karena Allah atau karena motivasi lain? Ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengambil kotoran dari tengah jalan. Nah, di sini makanya ubudullah. Ini tekankan jangan bermotivasi yang lain. Misalnya pada beberapa kegiatan-kegiatan yang lalu seperti Idul Adha, Allah itu kan tidak butuh yang darahnya, tidak butuh dagingnya, sampai Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi kata Allah, yang namanya daging dan darah tuh nggak nyampe ke Allah. Artinya nggak nyampe ke Allah itu bukan itu yang diminta sama Allah, bukan itu. Jadi yang diminta mana? Takwanya, ketaatan kalian kepada Allah, takorubnya itu kepada Allah. Itu cuman hanya sekedar wasilah untuk mendekatkan diri kepada. Kalau orang yang tidak terbiasa, jangan kambing, jangankan sapi, limosin yang gede, kambing kerempeng pun kalau nggak biasa, yang cuman dibagi sama pemotongnya juga udah habis, itu berat. Tetapi kalau umpama sudah niatnya karena Allah, dia merasakan nikmat rizki yang sudah didapatkan oleh dirinya sedemikian banyak, berkurban satu sapi lemosin yang berapa ton itu, bahwa itu dia rela, selama motivasinya adalah karena Allah, akan sampai ketakwaan itu kepada Allah. Jadi ini ubudullah ya. Nah ini jadi wala tusyriku bi syai'a. Allah itu paling nggak seneng disekutukan. Sama istri kita juga nggak mau diselingkuhin gitu kan. Kalau seorang suami ngantor mulu tiap hari, pulang-pulangnya jam malam, itu istri mulai curiga. Kenapa? Dia nggak mau disekutukan. Istri saja tidak mau disekutukan. Allah tuh paling enak. Makanya dosa yang susah terampun itu adalah menyekutukan. Maka motivasi awal adalah wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Nah barulah wabil walidaini ihsan. Nah, dari vertikal turun horizontal. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia? Manusia yang pertama kali diperintahkan untuk harus berbuat baik kepadanya adalah bil walidain. Ya. Ihsan adalah berbuat baik yang seharusnya melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Tapi saya yakin kok sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya kita untuk membalas orang tua tuh kayaknya nggak nyambung kayaknya. Bukan nggak nyambung, artinya susah untuk, nggak bisa. Padahal bahasanya ihsan. Ihsan itu saya lihat barusan itu, ihsan itu adalah sesuatu perbuatan yang derajatnya lebih baik dari ma'ruf. Jadi a'la darajatil ma'ruf al-ihsan. Jadi ihsan itu derajatnya lebih tinggi daripada ma'ruf. Ada ma'ruf artinya sama-sama baik. Karena ihsan itu bermakna la muqabil. Tidak ada
niatan adalah untuk diberi. Beda kita ngasih rezeki sama orang, ada niat sesuatu, ntar juga Allah ngeganti, berarti kan masih ada pengen. Tapi kalau ihsan tidak ada itu. Nah, tentu di sini ini kita ketika berbuat baik dengan orang tua, niatnya sih pengen berbuat baik, tetapi pasti ada unsur di sana ingin membalas jasa orang tua, dan balasan itu saya yakin nggak draw, apalagi melebihi. Ya, kalau di jumlah total orang tua sejak mulai hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, kan hamil terus sih bukan? Melahirkan lagi, nyusuin lagi, udah berapa itu? Belum membesarkan, mendidik, Masya Allah. Makanya di sini orang tua terlebih dahulu, birrul walidain. Ya, bagaimana berbuat baik dengan orang tua? Ya, selama masih ada, kita berbuat baik dengannya, tutur kata kita, biasakan kalau di depan orang tua itu jalan merunduk. Nah, ini kan enggak, main tabrak aja. Nah, susah, apalagi anak-anak milenial sekarang ini. Insya Allah ini anak-anak muda kita, ihsan, kita berbuat baik, nyenengin orang tua, selama nyenenginnya itu adalah tidak untuk keluar daripada koridor taat daripada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk kalau ketaatannya itu adalah justru maksiat kepada Khalik, sang pencipta. Sampai tuntas kita seujung-ujungnya taat kepada orang tua, boleh dan harus. Tetapi kalau sudah ketaatannya itu adalah bermaksiat kepada Allah, itu yang kita harus tolak, kita harus hindari. Nah, ini jadi orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Banyak mendoakan, minimal itu mendoakan. Jadi mendoakan itu Masya Allah, orang tua di kuburan itu ya Allah merasa ditemani, ada teman doa anaknya. Ya, nantilah bapak-bapak merasakan kalau udah di kuburan anaknya ngedoa gimana gitu. Kalau pengen nyobain ya boleh. Ini mendoakan itu setiap hari lah orang tua itu. Saya bilang sama santri-santri saya, anak-anakku, doa itu jangan pelit untuk dirinya saja. Pakai domir mutakallim ma'al ghair. Jadi jangan hanya Allahumma gfirli zunubi, Allahumma gfir lana. Ke bawah semua, Allahumma gfir lana zunubana wa tukaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar wa taghfir walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir li ahbabina asatizatina wa muallimina wa masyaikhina wa talamizana wa tilmizatina wa auladina wa dzurriyyatina wa ashabina wa ikhwanina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Itu doa itu cuman kedengerannya adalah khotib Jumat doang. Allahumma gfir, itu juga sambil ngebangunin. Padahal kalau kita baca Allahumma gfir muslim wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu setiap hari 27 kali, itu kita mendapatkan keberkahan dan orang itu berbuat baik semua dengan kita. Nggak ada yang niat mau menjahati kita, itu semuanya baik karena gara-gara doa itu tuh. Jadi doa yang kita panjatkan itu kelihatannya untuk diri sendiri, tapi maksudnya untuk orang lain seolah-olah, tetapi kembali rewardnya tuh kepada kita. Ini saya baca di dalam
kitab Nashihul bab Al-Usyari itu di ujungnya itu ada bacaan 27 kali, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum, 27 kali. Ayo, Masya Allah. Ini sujud itu kan tempat doa. Makanya kalau sholat tahajud itu sujudnya yang lama sambil doa. Setelah baca tasbih, bacalah doa. Jadi ada apa namanya doa-doa khusus ya yang dibaca oleh kita, misalnya di rakaat kedua yang pertama itu kita Allahumma ighfir, kemudian yang kedua baca doa misalnya untuk kesehatan kita, untuk kesejahteraan kita, supaya dijaga kita dari godaan-godaan setan dan yang lain-lain. Yang ketiga kita doakan keturunan kita supaya menjadi anak soleh dan soleha, keluarga kita supaya hidup sakinah mawaddah dan rahmah. Yang keempat kita doakan untuk semua, untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman supaya berkah hidupnya semua, untuk negara kita yang kita bertempat tinggal di sini supaya barokah, aman. Kalau negerinya barokah, aman, kita juga cari rezekinya. Itu kalau 4 ya 2 kan sudah 8 rakaat, sudah tinggal tambah witir, puncak nanti di witir. Nah, itu kita sambil doa itu. Jadi ada doa, jadi bukan untuk doa diri kita, doa untuk bersama. Ini makanya jangan pelit, apalagi untuk orang tua kita doa itu. Ini penting karena akan kembali imbasnya ke kita. Nah kemudian baru yang kedua, wabidhil qurba. Makanya kita tadi Fatihahnya itu abaina wa ummahatina, ya Allah, untuk bapak-bapak kami. Bapak-bapak kita tuh berarti bapak, kakek, buyut, janggah, wareng, udeg-udeg, apalagi tuh? Hah? Sunduk, tek-tek, bengek sampai ke sana itu. Kita sampai 7 aja nggak nyampe, itu cuman bapak, kakek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg. Ada sih di sini, ada nih, saya catat, cuman lupa terus. Ya karena jarang kepake. Itu abaina itu terus ke atas. Wa ummahatina terus ke atas, ibu-ibu kita. Ibu, nenek terus ke atas. Wa ikhwanina, saudara-saudara kita semua. Saudara laki-laki. Wa akhwatina, saudara perempuan kita. Wa amamina, paman-paman kita dari bapak. Wa akhwalina, paman-paman kita dari ibu. Wa amamina, wa ammatina, bibi-bibi kita dari bapak. Wa khalatina, bibi-bibi kita dari ibu. Didoain sama kita semua itu. Masya Allah. Meskipun kita tidak sebutkan namanya, itu yang di kuburan, terima kasih ponakan udah ngedoain gue. Encang-encing itu masuk, transfer semua. Layaknya kita mentransfer share di grup. Nanti deh kita ketemu sama paman-paman kita deh, waktunya nanti kalau kita makasih lu dulu waktu Fatihah sama gua, makasih gua seneng sama lu. Coba kalau nggak percaya deh. Ya kita namanya mendoakan. Jadi doa itu jangan pelit, jangan untuk diri kita sendiri. Ini sahabat-sahabat yang kita di sini, yang sering ketemu tetangga kanan kiri, didoakan. Nah, nanti akan terasa. Baik yang hidup al-ahya'i minhum dzil qurba. Ini dzil qurba itu ada kerabat dekat dengan keturunan kita, turunan darah. Ya, seperti tadi saya katakan paman, kakak, adik dan segala macam. Wal yatama, anak-anak yatim. Kita berbuat baik juga dengan anak yatim. Nah, jadi lihat urutannya orang tua, kemudian dzil qurba. Dzil qurba ini karena yang membackup orang tua kita ketika orang tua kita tidak ada. Ya, seperti Rasul, ketika orang tuanya tidak ada, bapak ibunya nggak ada, paman. Nah kita juga begitu. Maka dzil qurba itu jangan dijauhi.
Wong kita ada hajatan-hajatan juga, pasti yang pertama kali meskipun jauh di mana kita panggil mereka. Ini ada hubungan kekerabatan. Itu secara bukan secara apa namanya emosional, ya, secara keturunan nasab, tetapi memang secara Qur'ani disebutkan, ya, secara Qur'ani bahwa kedekatan kita dengan kerabat, ya, kakek, kakak, adik, encang, encing, paman, bibi, itu adalah Qur'ani. Kita harus berbuat baik dengan dia. Mereka bagaimana akan berbuat baik dengan kita kalau seandainya kita tidak berbuat baik dengan. Kemudian wal yatama tuh, berarti kalau wal yatama itu bisa jadi di luar nasab kita, tetapi utamakan ada anak yatim yang betul-betul adalah masih satu nasab dengan kita. Adik kita meninggal, orang tuanya meninggal, apa namanya, bapak ibunya, kita urusin tuh ponakan. Nah, di pondok itu alhamdulillah santri-santri itu bukan hanya yang punya saja, anak yatimnya ada, anak yang nggak mampunya ada. Memang saya haruskan anak baru harus ada anak yatim, anak baru harus ada yang nggak mampu, karena kita nggak tahu keberkahan kita itu dari situ. Jadi ketika ada anak santri yang bayar, itu bayarannya itu sebenarnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sambil subsidi silang membantu anak yang nggak terasa berkah luar biasa. Uang dapur itu cuma 400 berapa, 80 apa berapa, seharinya itu 15.000 3 kali makan, 15.000 3 kali makan, nambah bebas. Satu piring di warteg berapa? Satu piring aja tanpa lauknya. Enggak, saya bilang piring nasinya sahabat berapa? 5.000. Di sini 5.000 lauk, sayur, sambal, segala macamnya ada. Itu 5.000 itu boleh nambah sepuasnya kalau nggak malu. Ya kalau nggak malu. Tapi berkah itu. Anak yatim ke bawah, anak fakir miskin ke bawah, masya Allah. Ini dari guru-guru saya mendapatkan ijazah. Jangan ditolak anak yatim, jangan ditolak anak gamang. Alhamdulillah, berkah. Bukan hanya dimakan oleh santri-santri, guru-guru yang ngajar di situ, yang tinggal di asrama, kecepretan juga berkahnya. Subhanallah. Di warteg kalau dihitung-hitung rugi pak kiainya itu, tapi alhamdulillah nggak pernah laporan kerugian, justru berkah. Nah ini ada karena ada faktor anak yatim. Saya yakin seyakin-yakinnya rizki yang dikeluarkan oleh kita, santunan yang kita sampaikan bukan membangkrutkan kita, tetapi justru memberikan keberkahan. Oh, yang ngejamin Allah kalau hitungan matematik manusia nggak masuk pak, nggak masuk. Nah ini karena keberkahan itu susah untuk dihitung secara matematik, Ustaz. Susah. Wal yatama wal masakin. Masakin itu kan orang-orang miskin maksudnya. Makanya pemuda masakin berarti pemuda miskin. Masakin ini miskin. Kenapa dikatakan miskin? Miskin itu kan artinya dari tenang. Ya, makanya kalau saya suka ngasih tausiah pernikahan itu sakinah, apa sih arti sakinah itu? Sakinah itu kan artinya tenang. Ada yang ngurusin gitu. Tenang itu sakinah. Makanya setiap bahasa Arab yang ada huruf sin, kaf, dan nun itu menunjukkan ketenangan. Tenang. Berarti maskan itu kan tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal itu ada maskan? Karena kalau orang sudah berada di tempat tinggal itu ada ketenangan. Berbeda dia masih di dalam perjalanan, masih belum tenang, hatinya masih gundah, belum sampai-sampai.
Tapi kalau sudah di tempat tinggal tenang. Sikin itu artinya pisau. Nah, pisau ada huruf sin, kaf, dan nunnya juga. Kenapa dia menunjukkan ketenangan? Karena pisau itu kalau sudah digorokkan ke leher binatang, maka binatang itu akan tenang, nggak kemana-mana. Mati kan? Ya nggak kemana-mana, dia nggak bergerak kemana-mana. Miskin, kenapa miskin? Ketenangannya di mana? Di dapur. Tenang dia, nggak ada yang nggak ada yang dimasak, nggak ada yang serang-sereng-serong, tenang, diem. Ya kalau nggak ada yang, itu kan masih ada yang yang digoreng. Ini nggak ada ngirisin bau-bauan. Jadi dapurnya tuh tenang. Nah, karena ketenangannya dinamakan miskin. Orang miskin. Nah ini. Nah kemudian kita berbuat baik dengan mereka. Ada juga yang selanjutnya al-jar, tetangga. Tetapi ditambah jarnya dzil qurba, tetangga masih ada hubungan kerabat. Nah, itu dahulukan, dia lebih butuh dari kita. Maka orang yang kayak begini adalah disantuni sama kita, dibuat baiki. Berbuat baik bukan hanya sekedar menyantuni, tetapi adalah kita dengan akhlak kita, dengan tutur kata. Ini tetangga. Tetangga ini di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana hubungan Anda bertetangga ini? Makanya kehidupan, kata Rasulullah, sa'adatul mar'i, kebahagiaan seseorang itu, kata Rasulullah, itu ada 4. Yang pertama, zaujatuhu solehah, istrinya solehah. Duitnya banyak kayak apapun, tapi kalau perempuannya, istrinya nggak bener, susah Pak. Makanya cari yang solehah dulu, baru jamilah. Nggak jamilah nggak apa-apa, asal solehah. Syukur-syukur kalau solehah jamilah. Solehah itu kan utama. Bisa memanage, bisa menjaga diri, bisa menjaga rumah tangga, bisa ngurus anak. Itu pertama, zaujatuhu solehah. Yang kedua, auladuhu solihin, anaknya soleh-soleh semua. Kita bekerja tenang, ibadah tenang kalau anaknya soleh. Solehah. Kalau kita kerja kemana-mana tapi anaknya belangsak, yang satu narkoba, yang satu ikut geng-geng motor, yang satu ikut tawuran terus, bentar-bentar kita pulang kerja, telepon, Pak, anak bapak sedang di kantor polisi. Belum sampai pulang ke rumah kita sudah kantor polisi. Wah, urusan itu, urusan ini. Mending kalau anak bisa dikeluarkan pakai duit. Kalau enggak, puyeng pikiran. Di rumah nggak tenang. Ya, berapa itu? Terus kemudian yang ketiga, jaruhu solihin solat, jironuhu, tetangga kanan kirinya, lingkungannya. Jadi istri, anak, lingkungan. Lingkungannya baik. Nah makanya kata Rasulullah, al-jar qoblad dar. Kalau kamu cari rumah, jar dulu tetangganya gimana, bagus nggak, mendukung nggak kesolehan, bagaimana lingkungannya, bagus nggak, rajin ibadah nggak, sholat jamaahnya gimana. Kalau memang lingkungan itu bagus, ayo pindah ke situ. Jangan melihat rumahnya bagus, daerahnya bagus, masjid susah nyarinya, ataupun ada masjidnya bagus, isinya cuma 2 orang, 3 orang, yang azan dia, yang imam dia, yang qomat dia. Ini, nah sini kan alhamdulillah lihat, kelihatan guyub masyarakat itu. Nah yang terakhir, ayakuna rizquhu fi baladih, rizkinya di negerinya sendiri. Segede-gede duit di luar negeri, pulangnya aja kita berapa kali tuh, seketemu sekali orang-orang belajar itu rizkinya banyak sih, cuman lumayan kan pulang pergi ketemu sama bini itu gimana tuh, mending kalau setahun sekali kadang-kadang. Tapi kalau rizkinya di negerinya sendiri, untuk menunjukkan rizkinya aman, dia masih bisa cari rizki di situ. Jadi hari itu berangkat, hari itu pulang, bisa bersama keluarga dimakan. Itu ini 4.
kalau urusan dunia. Masya Allah. Nah, makanya ini jadi hubungan ya jar dzil qurba ini perlu. Jari dzil qurba ada jar al junub. Jar al junub itu adalah tetangga yang di samping. Jar al junub adalah tetangga tetapi masih punya kerabat hubungan keluarga. Itu jar al junub, al jar adzil qurba. Seperti sudah tetangga tapi dia paman kita, sudah tetangga adik kita, itu namanya jar dzil qurba. Ada jar al junub, seperti tetangga ini kan lain-lain. Pak Haji Abu sampingnya orang Madura, ini orang Sulawesi, ini kan orang jauh kan. Nah, itu namanya al junub. Nah, jadi al wasahibil jambi, teman dekat, istri juga perlu ya, termasuk teman sahibil jambi itu. Jadi kita harus berbuat baik. Ini orang yang sering datang ke masjid di sini kan kelihatan lama-lama jadi wah enak sehati. Kalau nggak ada pengajian habis maghrib zikir sebentar, ngobrol enak, curhat sampai nunggu waktu isya. Di sini ada nuansa-nuansa persahabatan kita. Jadi bukan hanya tauhidul afkar, menyatukan pemikiran, tetapi diutamakan adalah tauhidul qalbi, menyatukan hati. Kalau sudah menyatukan hati, masya Allah, guyub, tenang, adem ayem, nggak ada iri, nggak ada dengki di antara kita. Masya Allah, suasana jadi enak. Ada kegiatan tetangga, guyub semua. Nah, ini namanya adalah jari wasahibul jambi. Wabnis sabil, kita juga berbuat baik dengan orang-orang yang kekurangan ongkos. Ya, kekurangan ongkos, ada orang assalamualaikum, ini salamnya pengemis kan gitu. Kompak di mana-mana. Pakai mad lazim mustaqol. Assalamualaikum. Wah, ini sudah siapin recehan. Tapi kalau assalamualaikum, nah itu jelas tamu. Tapi sekarang banyak pengemis-pengemis assalamualaikumnya kayak tamu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kirain tamu dari mana, nggak tahu begini. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, budak. Nah, kalau kita sekarang sudah tidak ada zaman budak, maka ini adalah jadi setelah kita hubungan vertikal dengan Allah, ya kaitannya dengan ibadah, ada juga Allah menyampaikan supaya berhubungan baik dengan manusia, yang disebut pertama kali adalah kedua orang. Sampai situ barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ada, kalau enggak ya kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa khusus untuk guru kita Al-Ustaz Jamalul Ihsan bin Ihsan yang wafat beberapa hari yang lalu ya. Saya dapat informasi dari ponakannya 5 hari. Masih ada tahlil sekarang. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan amal-amal baik beliau sebagai teman di kuburannya, sehingga dia senantiasa diberikan penerangan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.